Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan. Wa amal masakin, adapun orang-orang miskin, bahwasanya zakat boleh diberikan kepada orang miskin. Fan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisal miskinu, bukanlah yang miskin itu bihadat tawafi, yang ngemis keliling ini, yatufu ala nas, ke rumah-rumah, ke orang-orang. Bukanlah yang miskin itu yang minta-minta, itu bukan pengemis itu, Bu. Bukan. Fataruddu alukmatu walukmatain, sehingga dia akan balik pamit kalau dikasih sesuap, dua suap. Watamratu watamrotain, kasih kurma satu, kurma dua. Miskin itu bukan itu. Kalau sekarang dikasih 5.000, kasih 2.000, kasih 500, kasih beras, kasih ini, kasih. Bukanlah miskin itu yang minta-minta, itu bukan. Ini isyarat dari Nabi. Jadi yang minta-minta itu belum tentu miskin. Dan banyak terbukti meminta itu bukan terpaksa, pekerjaan. Jadi dia kerjaannya meminta. Kita pernah ada ibu-ibu ternyata cek pekerjaannya minta-minta. Dijadikan pekerjaan, perbuatan. Bukan kok kerja nggak dapat akhirnya minta, bukan. Ya sengaja mau pekerjaan minta-minta. Ini bukan pengemis yang berhak mendapatkan zakat. Ini bukan miskin yang dikatakan oleh Rasulullah. Miskin itu bukan itu. Qalu,
Famal miskinu ya Rasulullah. Kalau gitu siapa? Apa itu orang miskin? Allati la yajidu hinan yughnihi. Miskin itu enggak punya sesuatu untuk mencukupi dirinya. Wala yuftanu lahu. Dan juga tidak mampu untuk melakukan itu. Miskin itu enggak punya sesuatu dan enggak mampu untuk mendapatkan sesuatu. Fayutasaddaqu alaih, kemudian diberi sedekah, beri zakat, itulah miskin. Wala yas'alun nasa syai'a, enggak ngemis-ngemis. Jadi kalau orang sudah minta-minta ngemis-ngemis, curiga saja. Belum tentu dia berhak mendapatkan zakat. Riwayat yang lain kan ada 2 orang yang kuat gitu datang ke Rasulullah, minta kalau mau tak kasih, tapi sebenarnya enggak berhak. Lidini rotin sawiyin, yang mampu kuat. Jadi kalau mampu kerja, jangan minta. Jangan minta zakat. Ini. Taib itu orang miskin. Jadi orang yang benar-benar enggak punya, kerja yang enggak mampu, dan dia itu orangnya baik itu, enggak minta-minta, enggak ngemis. Kalau yang ngemis-ngemis itu kadang-kadang pintar ngomong politik. Enggak usah dikasih, enggak apa-apa. Asalisu, yang ketiga. Ini kan mana teman-teman ini? Masa hujan ini dulu. Fa'atin marah ketok. Tadi sholat tapi enggak. Taib. Teman-teman ini perlu disemangati lagi. Ini datangnya itu terlambat nih. Wa amal amiluna 'alaiha. Sekarang yang ketiga, yang ngurusi zakat. Fahumul jubatu wasu'atu. Ya, pembagi dan pengambil zakat. Yastahiquna min yakista. Berhak mendapatkan bagian. Ala dzalik, atas perbuatan tersebut. Wala yajuzu an yakunu min akribai Rasulillah. Namun enggak boleh ini kerabat Rasulullah. Jadi amil pekerjaannya harus selain kerabat Rasulullah. Allati tahrumu alaihi shadaqah. Karena kerabat Rasul itu haram mendapatkan zakat. Tidak boleh makan dari zakat. Lima sabata fi sahihi muslimin, sebagaimana riwayat sahih Muslim, an Abdul Muttalib, dari Abdul Muttalib ibni Rabi'ah ibni Haris, anahun talaqa huwa wal Fadl bin Abbas. Dia pergi bersama Abdullah bin Abbas, pergi menghadap Rasulullah. Yas'alani Rasulullahi, memohon kepada Rasulullah, liyastakmilahuma, diangkat jadi amil, jadi pegawai zakat, ala shadaqah, mengurusi zakat. Faqala inna shadaqata la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Zakat itu enggak boleh, enggak halal bagi Muhammad dan bagi keluarga Muhammad. Innama hiya al-sakhun nas, untuk orang-orang yang rendah, seorang-orang yang iskul, enggak mulia. Jadi meskipun boleh itu enggak mulia, memang rata-rata dari awal itu enggak mulia kan. Meskipun dia bukan berarti jahat, bukan. Tapi intinya Rasulullah ingin yang istimewa. Ar-rabi'u wa amal mu'allafatu qulubuhum fa aksamun. Adapun mu'allafah qulubuhum, yang dilunakkan hatinya, itu ada beberapa kelompok. Minhum man yu'ta liyuslima. Di antaranya
dikasih biar masuk Islam. Jadi orang kafir dikasih zakat itu boleh. Kalau kira-kira nanti masuk Islam. Kalau perkiraan salah ya tidak apa-apa. Bukan judi namanya. Ya biasanya perkiraan kalau enggak masuk Islam menghargai, agak segan, menghormati minimal kan gitu. Baik. Kama a'tan nabiyyu Safwana ibna Umayyata min ghanaimi Hunain. Safwan bin Umayyah dikasih ghanimah perang Hunain. Banyak, kalau nggak salah 400 onta itu. Dikasih tuh nggak nanggung-nanggung gitu. Banyak sekali. Ini orang kafir, di antara kebaikannya ikut perang memberikan atau menyewakan gitu istilahnya baju-baju perangnya. Jadi orang kaya menyewakan alat-alat perang, diperbantukan untuk kaum muslimin dalam perang Hunain. Belum masuk Islam, tapi lama-lama masuk Islam. Meskipun saat itu habis perang Hunain terjadi masalah besar, jadi orang-orang Ansor jadi agak kecewa terhadap Rasulullah. Jadi, kok bisa gitu? Dikasih 200, kasih 100 onta. Orang Ansor tuh sedirham saja nggak dikasih. Kalau kita 5.000, 2.000 nggak dikasih. Yang lain dikasih onta ratusan. Padahal kita yang membela ketika beliau datang ke Madinah, kita mengorbankan nyawa kita. Kita kalahkan keluarga kita utamakan beliau. Sekarang beliau lupa terhadap kita. Itu Rasul dirasa nih, para sahabat yang hebat-hebat itu pusing lah. Gimana sih Rasul ini? Gimana sih? Akhirnya pemimpinnya ditanya, Sa'ad bin Mu'adz kalau nggak salah pemimpinnya. Ya kamu gimana? Aku seperti orang-orang desaku, kaumku. Ya aku bingung juga gitu loh. Gimana sih kok orang dikasih sekian banyaknya? Akhirnya dikumpulkan. Kalau gitu kumpulkan. Kita adakan ceramah nih, tausiah singkat. Akhirnya dinasihati panjang lebar. Silahkan kalian ungkit kebaikan kalian. Katakan, ya Muhammad, kamu dulu diusir, kami lindungi, kami bela, kami gini. Sekarang kamu mulia. Intinya kami memuliakan engkau. Silahkan kalian ungkit, itu kebaikan kalian kan. Para sahabat nggak berani jawab, nggak, pokoknya mendengar saja. Tapi, ada tapinya. Kalian jasanya besar loh ya. Tapi kalian juga dulu sesat, calon neraka, sesat, perang terus, saling bunuh, nggak nyaman hidup. Kalian dulu sesat, tapi aku datang membuat kalian nggak sesat lagi. Intinya dinasihati panjang lebar, sehingga kita itu jangan merasa kalau punya jasa-jasa itu jangan besar kepala. Kita itu butuh jasa, ini butuh, kita butuh perjuangan semacam ini ya, di pengajian, ini panitia dan lain sebagainya harus giat. Masjid meramaikan yang dekat-dekat harus awal-awal. Apa jasa, mentang-mentang berjasa jangan seenaknya. Mentang-mentang punya jasa jangan seenaknya. Ini akhirnya mereka menangis. Akhirnya Rasul mengatakan, kalian itu sudah hebat. Aku percaya kalian itu nggak punya duit, nggak masalah. Kalau mereka tak kasih itu biar baik gitu loh. Ya, kalau kalian, ya kalian sudah imannya, aku percaya. Seandainya nanti mereka membawa harta yang banyak, kalian kan bawa aku pulang toh. Kalian suka bersama harta atau bersamaku? Ya mereka nggak bisa jawab. Kalau saya boleh milih,
Kalau saya ini bukan orang yang hijrah, saya sudah orang Ansor sudah. Intinya demikian. Jadi kejadian tadi memang agak membawa masalah. Maka kita hati-hati mensifati pemimpin. Mungkin dia pikirannya beda dengan kita. Kalau sudah sah jadi pemimpin kita, punya pikiran ini itu ya gimana lagi. Nah, ini apalagi Rasulullah. Wa kana syahidaha musyrikah. Ketika perang ini Sofwan ini masih belum masuk Islam. Jadi Fatu Makkah belum masuk Islam. Cuma mungkin masuk ke rumah Abu Sufyan atau masuk ke rumahnya sendiri. Kan yang masuk Masjidil Haram aman, masuk rumahnya Abu Sufyan aman, masuk rumahnya sendiri aman. Dia termasuk yang aman. Akhirnya ikut perang Hunain. Qala falam yasal yu'tini. Rasulullah terus memberi aku, kata Sufyan, hatta sara ahabban nasi ilayya, sampai dialah yang menjadi orang yang paling aku cintai. Ba'da an kana abghadun nasi ilayya. Tadi yang paling saya benci, tapi menjadi yang paling aku cintai. Itu pertama. Jadi biar masuk Islam. Jadi orang-orang kafir boleh dikasih bantuan dari zakat kalau diharapkan masuk Islam. Wa minhum man yu'ta liyahsuna islamuhu. Sebagian lagi dikasih biar Islamnya bagus. Jadi dikasih zakat biar Islamnya tambah bagus. Wa yasbutu qalbuhu, hatinya enggak goncang. Maka daerah-daerah miskin bencana-bencana ini tidak apa-apa kita ambilkan selain dari donasi, dari zakat. Bencana-bencana itu boleh diambilkan dari zakat. Kalau memang ya masuknya kemana? Masuknya ke mu'allafah qulubuhum. Biar enggak tergoncang dengan kelompok lain ngasih duit, ngasih ini, ngasih itu. Jadi termasuk boleh diambil dari donasi atau diambil dari zakat. Ini. Kama aqta yauma Hunainin aidan jama'atan min sanadidi at-tulaqai wa asyrafihim. Dari pemimpin-pemimpin dan yang mulia-mulia dari yang dibebaskan oleh Rasulullah. Jadi dibebaskan, diamankan. Mi'atan minal ibili, 100 unta. Di antaranya anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan kalau saya dapat 200-an, anaknya dapat 100-an. Jadi anakku gimana 100 gitu. Banyak sekali. Wa qala inni la u'ti rajula wa ghairu ahabu ilayya minhu. Padahal yang lainnya lebih aku sukai, tapi aku kasihkan orang lain. Jadi sungguh aku mungkin memberikan kepada seorang, padahal orang lain lebih aku senangi dari orang ini. Khasyatan an yakubahullahu ala wajhihi fi nari jahannam. Saya khawatir Allah menjerumuskan ini di neraka. Enggak tak kasih-kasih itu aman gitu. Karena orang kalau dikasih-kasih biasanya lupa ganti tujuan. Jadi enggak dikasih alasan terus takut masuk neraka. Karena kalau dikasih itu biasanya dapat dunia lupa. Ini. Tapi sahihain, di sahihain Al-Bukhari wa Muslim, an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, anna Aliyan, bahwasanya Ali ba'atha ilan nabihi, mengirim kepada Nabi biduhaibatin, emas kecil-kecil gitu, fiturbatiha, masih ya mungkin apa ya, masih belum murni gitu, masih kumpul dengan yang lainnya, campuran gitu dengan tanah dan sebagainya. Pokoknya emas yang masih belum dimurnikan. Memurnikannya dengan dibakar nanti yang lebih lemah dari dia terbakar akhirnya hilang. Ini. Taib faqasamaha bainal arba'ati nafarin.
diberikan kepada 4 orang, dibagi untuk 4 orang. Al-Aqra' ibni Habis, Al-Aqra' bin Habis, wa Uyainah ibni Badr, Uyainah bin Badr, wa Alqamah ibni Ulathah, wa Zaid al-Khair, wa qala ata'allafu. Beliau mengatakan aku menginginkan mereka jadi baik. Ini. Wa minhum man yu'ta lima yurja min islami nudarai. Dikasih biar yang lainnya juga ikut mau masuk Islam. Jadi orang ini dikasih, mudah-mudahan yang lainnya mau masuk Islam. Oh baik itu Islam, akhirnya masuk Islam. Wa minhum man yu'ta liyajbiya as-sadaqatu mimman yalihi. Dikasih biar mau, bukan amil, tapi biar ngurusi, pengepul. Jadi kalau dikasih ini biar dia seneng, dia narik, kamu bagiannya sekian gitu. Jadi ada yang dikasih untuk itu, biar menarik zakat dari tetangga-tetangganya. Jadi kalau yang narik orang lain mungkin tidak mau, tapi kalau yang narik tetangga kadang-kadang kan mau tuh. Apalagi pemimpin gitu, entah pemimpin preman atau yang lainnya. Kan pasar ada premannya, mana-mana ada premannya. Kasih aja biar narik zakatnya orang. Tidak apa-apa ini. Auliyat fa'a an hauzatil muslimina ad-darara min atrafil bilad. Jadi untuk membendung, mengamankan hauzah itu yang mungkin daerah kaum muslimin dari doror-doror, gangguan-gangguan. Min atrafil bilad, di pojok-pojok pedalaman-pedalaman. Jadi mungkin kita kasih premannya sana, kasih zakat. Kaum muslimin jangan diganggu. Sana dikasih. Jadi dikasih itu biar negeri itu aman dari perampok, dari pencopet, dari pencuri, dari mafia-mafia itu biar aman. Boleh. Tentunya ya Pak, dengan perhitungan yang matang tentunya. Intinya memang adil. Jadi diambilkan dari zakat, boleh. Jadi biar aman negeri ini. Banyak yang ngaco-ngaco, biar aman gitu. Taib wa hal tuqa al-mu'allafatu al-islami ba'dan nabi. Setelah nabi bolehkah diberi? Apakah hanya zaman dulu atau sampai sekarang? Qala Ibnu Katsirin fihi khilaf. Ibnu Katsir mengatakan ada perselisihan ulama. Faruwiya an Umar, diriwayatkan dari Umar, wa Amir Asy-Syu'bi atau Asy-Sya'bi wa jama'at annam la yu'tuna ba'dahu. Enggak, orang-orang itu enggak usah dikasih setelah Nabi. Li'annahu qad a'azzal islama wa ahla, karena Islam sudah kuat. Kalau dulu Islam lemah, biar enggak terganggu, biar aman, orang-orang itu dikasih, biar Islam pengikutnya semakin banyak. Nah, jadi karena sudah enggak perlu lagi, sudah kuat lagi, enggak ada yang berani ganggu, maka menurut sebagian ulama enggak perlu ini. Wa makkana lahum fil bilad, bisa menguasai negeri. Wa adala lahum riqabal ibad. Jadi apa ya? Jadi hamba-hamba itu sudah bisa ditundukkan lah, maka enggak perlu lagi menurut sebagian ulama. Wa qala akharun, tapi yang lain berpendapat fal yu'tauna, tetap dikasih. Li'anna alayhi salatu wassalam qad a'tahum ba'da fathi Makkah. Karena Rasulullah telah memberi mereka itu setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah itu kuat sudah, semuanya takut sudah, tapi tetap dikasih. Wa kasri Hawazin, dan setelah Hawazin dikalahkan, yaitu setelah Fathu Makkah kan ada yang melawan toh, yaitu di Hawazin itu
Ya nanti perang Hunain itu loh. Itu. Wa hadza amrun qad yahtaju ilaihi fayusrafu ilaihim. Hal ini mungkin dibutuhkan, maka tetap diberikan kepada mereka. Jadi yang lebih kuat selama ada kepentingannya masih boleh. Taklid yang rajin adzan pas-pasan penghasilannya, nah dikasih zakat. Ini biar lebih kuat. Jadi kalau taklid ini nanti umum. Taklid itu umum nanti. Takmir dikasih taklid kan. Biar ngurus masjidnya sungguh-sungguh. Kasih amplop dari zakat. Boleh enggak ya? Kalau memang dibutuhkan, ya mungkin tidak apa-apa. Taklid, apalagi takmirnya baru gitu ya, atau bekerja baru gitu. Jadi baru bergabung, belum begitu mengerti agama, ya dikasih biar tambah kuat agamanya. Wallahu a'lam. Wa amarikobu, adapun budak, sekarang nggak ada budak, namun kita baca aja. Faruya anil Hasanil Basri, diriwayatkan dari Hasan al Basri, tabi'in ini, wa Muqatil ibni Hayyan, wa Umar ibni Abdul Aziz, wa Sa'id ibni Jubair, wa Nakhai, wa Zuhri, wa ibni Zaid, anahum al-mukatabun. Yang dimaksud riqab itu al-mukatab. Jadi budak-budak yang telah dijanjikan kebebasannya dengan syarat bayar, kerja rajin, namanya itu mukatab. Ya budak itu ada 5, diantaranya mukatab. Mukatab itu rajin tapi budak. Akhirnya juragan oleh Allah diperintahkan suruh kasih janji, tulis. Nanti dikasih, kalau kamu tiap tahun bisa mengumpulkan sekian-sekian, kamu nanti bebas setelah berapa tahun. Namanya mukatab. Dan Islam sangat menganjurkannya. Fakatibuhum in alimtum fihi khaira. Tulis mereka, kasih janji mereka. Kalau kamu tahu pada mereka ada kebaikan, orangnya rajin ibadah, rajin gini-gini, dikasih janji, kerja yang rajin nanti bebas setelah mengumpulkan duit setiap tahun berapa gitu. Baik, orang ini kata ulama inilah yang dimaksud riqab ini. Namun yang lain berpendapat tentunya yang lainnya. Waruya an Abi Musa al-Asy'ari wa nahwahu. Abu Musa al-Asy'ari juga berpendapat seperti itu. Wa wa qaulu Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i wal Laits, Imam Laits radhiyallahu anhum rahimahumullah. Wa qala Ibnu Abbas wal Hasan. Jadi lebih umum lagi. La ba'sa antuk taqa ar-raqabatu minaz zakati. Jadi tidak apa-apa, tidak harus mukatab secara umum. Wa huwa madhabu Ahmad, pendapat Imam Ahmad, wa Malik, Imam Malik wa Ishaq. Ai ana riqaba amu min an yu'ta al-mukatabu. Riqab itu lebih umum daripada mukatab. Semua budak pokoknya boleh. Kalau ini tahun ini nggak ada orang miskin ini, jihad sukarelawan nggak perlu, nggak ada perang, mu'alafah nggak perlu, aman, sudah nggak perlu taklid, fakir nggak ada, miskin nggak ada, gharim nggak ada, pada duitnya masih banyak, duit zakat ini. Akhirnya ada budak-budak masih banyak, budak-budak tadi dibeli dengan zakat ini. Akhirnya orang ini bebas. Ini boleh. Bagus. Ini. Au yastariya raqabatan fayatikoha istiqlalan. Jadi budak mukatab dibebaskan, atau budak yang lainnya dibebaskan, atau ya beli budak terus dibebaskan. Jadi sama aja.
Ini. Faqad warada fi sawabi al-iqtaqi wa fakki raqabah. Telah banyak hadis datang pahalanya membebaskan budak. Ahadits katsirah banyak. Wa anallahu ya'tiku bi kulli adwin minha adwan min mu'tiqiha. Allah membebaskan setiap anggota badan, orang yang membebaskan diganti dengan yang dibebaskan. Hatal farju bil farj, sampai kemaluan. Jadi ketika orang membebaskan budak itu nanti diselamatkan oleh budaknya tadi. Apakah budaknya harus mengganti siksanya? Tentunya tidak. Tentunya ya mungkin ya karena amal-amalnya yang baik sehingga diselamatkan. Ini. Wa madzaka illa li anal jazaa min jinsil amal. Karena balasan sesuai amal. Orang merdeka dibebaskan, orang budak dibebaskan kok merdeka. Itu kan besar, amal besar ini ya. Kita memiliki orang dulu. Jadi orang itu kerja apa-apa milik kita, nggak usah bayar. Ya milik kita. Orangnya milik kita, bisa kita jual, dan yang dimiliki milik kita. Maka kalau membebaskan benar-benar amalan yang sangat hebat. Wong hewan saja membebaskan hebat ya. Eman kok ya. Ayam dilepas eman kan. Eman. Ini orang ini. Kalau ayam kan ganggu-ganggu, kadang dilepas tidak apa-apa. Ini manusia. Maka nanti dapat balasan yang setimpal, dibebaskan oleh Allah dari siksaan. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak kalian itu dibalas kecuali sesuai dengan amalan kalian. Jadi kita itu dibalas sesuai dengan amalan kita. Jadi sama-sama sholatnya, sama-sama adzan datangnya, pahalanya beda. Yang terlambat dengan yang terlambat 2 orang 3 orang ya beda. Yang terlambat punya udzur, terlambat enggak punya udzur. Nanti semuanya beda. Sama-sama infak 100.000, nilainya beda. Karena 100 itu mungkin repot bagi seorang, bagi yang lainnya mudah. Dompet itu mesti merahnya ada terus gitu, kan mudah toh. Kalau merah itu adanya jarang-jarang kan sulit. Jadi nanti tetap sesuai dengan amal. Maka janganlah kita ini salat malam atau apa itu malas dan sebagainya, itu tidak pantas. Karena kan yang dapatnya kita ngaji rajin, datang terus meskipun sepekan 2 kali, datang awal pulang terlambat, meskipun kadang-kadang ada jajan, kadang nggak ada jajan. Intinya terus ini akan dibalas sesuai dengan amal kita. Jadi nggak mungkin salah. Jadi mari kita rajin lah dalam banyak hal ini. Ini as-sadisu ke-6, wa amal gharimuna fahum aksamun. Gharim punya hutang. Jadi punya hutang itu ada beberapa kelompok. Faminhum man tahammala hamalatan. Memang tanggungannya banyak. Punya istri 4, 1 miskin. Tadinya kaya raya. Akhirnya kan tanggungannya banyak loh. Atau punya orang tua sakit-sakitan, ngobati terus, ke rumah sakit terus. Atau saudaranya meninggal, ponak-ponaknya ikut semua. Intinya memang tanggungannya banyak. Nah, sehingga repot. Akhirnya hutang sana hutang sini, nggak punya yang lain kok, punyanya cuma mulut untuk hutang. Ini termasuk dikasih nggak apa-apa. Jadi kalau lihat orang tanggungannya banyak, pekerjaannya repot gitu, hutangnya banyak. Kecuali orangnya royal gitu, sudah hutangnya banyak, bergaya gitu, nggak dikasih mungkin nggak apa-apa. Ini memang tanggungannya besar. Entah tanggungan apa. Ya mungkin punya suami meninggal dunia, akhirnya punya anak 2, 3. Akhirnya kerja pun ya mepet gitu, pas-pasan.
Maka akhirnya hutangnya banyak. Al-dhamina dainan falazimahu fa'ahjafa bimalihi. Jadi penjamin. Jadi bahasa kitab itu penjamin itu berisiko. Jadi ada penjamin, ada kafir. Kalau kafir itu mungkin enggak. Jadi orang Arab penjamin itu gini loh. Hutang ke saya enggak kenal. Sampean kenal? Kenal. Kalau dia enggak bayar, kamu mau bayar? Ya mau, siap. Namanya domin itu gini. Ternyata ininya lari. Bukan lari, mati misalkan. Hutangnya masih banyak. Hartanya enggak tahu ditipu siapa. Mungkin istri mudanya. Maka yang jamin ini akhirnya kan hartanya benar harus nambeli tuh. Banyak ini nambeli. Dan kadang-kadang sangat disayangkan nambeli itu, teman-teman tuh merasakan nambeli gara-gara apa? Mau nyekolahkan, memondokkan orang gitu. Ini ada orang kaya, carikan anak tak biayai. Kita dapat mencari, sudah terlanjur mondok, tengah-tengah nggak dikasih duit. Right. Ini seandainya dia itu nggak mampu, duitnya nggak punya, akhirnya hutang-hutang, maka apa? Berhak mendapatkan zakat. Punya tanggungan itu ya. Punya, dia jamin. Hutang dari jamin. Fa'ahjafa bimalihi, sehingga menghabiskan uangnya. Karena jamin orang ternyata hutangnya banyak. Percaya aja. Kalau dia ngutang kasih, saya yang tanggung jawab. Akhirnya ternyata banyak hutangnya, dipikir hutangnya sedikit, ternyata di mana mak? Ada orang kadang-kadang dibantu sini dilunasi, ternyata masih di sana, di sana. Ada orang itu hutangnya itu satu saja kita mikir sudah pusing, ternyata hutangnya jadi 3, 4 tempat. Itu ada model gini. Dia nggak ngerti, dipikir satu tok. Ini akhirnya hartanya habis gara-gara menjamin tadi. Karena ini lari misalkan. Ini berhak mendapatkan zakat. Au gharima fi adai dainihi, atau enggak mampu bayar. Jadi nyicil mobil sebulan 2 juta. Corona. Sekolah enggak buka, enggak boleh jualan. Wah, 2 tahun ini boleh ngambil zakat? Ya boleh. Memang kita enggak bisa nyicil. Biasanya nyicil tiap bulan 1 juta, 2 juta. Tapi qadarullah ada corona, atau kita kerjanya kerja fisik, kecelakaan, punya tanggungan ini itu, sehingga nggak bisa neruskan bayar. Ini boleh mendapatkan zakat. Au fi maksiatin sumataba. Jadi orangnya itu cukup baik pula, alhamdulillah lah, sering ngasih donasi, tapi punya kebiasaan jelek, nggak ngerti ternyata itu judi, ludes rumahnya. Nah, ini berhak mendapatkan zakat. Yang penting taubat. Jadi orang-orang yang maksiat kemudian tahu, di antaranya judi atau ini itu dari perbuatan maksiat, kemudian dia tahu taubat. Setelah taubat, hutangnya ternyata masih banyak. Apalagi kalah judi itu ya. Judi itu kepemilikannya sah enggak? Ya sah-sah, sama-sama maunya. Enggak boleh haram, tapi kepemilikannya sah. Itu ya. Atau enggak sah? Yang jelas di dunia harus bayar. Kalau kalah ya harus diambil. Itu hukum dunia. Meskipun nanti enggak bisa kita, enggak, judi kan enggak boleh, saya taubat sekarang. Enggak boleh diambil, ya enggak bisa. Mirip-mirip riba. Ya, sudah terlanjur hutang pakai bunga, ya gimana lagi? Ya kalau bisa dilunasi dengan cepat, percuma. Dipikir nanti dapat bonus ya. Bahkan dapat denda, itu lucu sekali kok. Melunasi dengan cepat itu dapat denda, itu lucu sekali bang ini. Banyak orang-orang yang taubat itu tertipu. Segera melunasi malah kena denda. Lalu lucu. Wah, tahu gitu nggak tahu lunasi cepet ini. Kita maunya biar bebas, ternyata malah kena
dan tidak lebih banyak daripada melunasi pada waktunya. Politik ini biar orang masih hubungan dengan bank ini. Taib fa'ulai yudfa'u ilaihim, mereka dikasih. Wa aslu bihadzal babi hadisu Qabisah ibni Muharik al-Hilali qala tahammaltu hamalatan, aku punya tanggungan yang banyak. Fa'ataitu Rasulullah, maka aku datangi Rasul, as'aluhu fiha, aku memohon padanya pada tadi sedekah tadi untuk menyelesaikan masalahnya, zakat tadi. Qala akim, tunggu dulu, tinggallah dulu di sini sementara, hatta ya'tiyana as-sadaq, sampai datang nanti harta zakat. Fana muralaka biha, nanti kami kasihkan kepadamu, tunggu dulu. Qala sumaqala ya Qabisah, wahai Qabisah, inal mas'alata, memohon itu la tahilu, tidak boleh, tidak halal, haram. Memohon itu haram. Ila li ahadi salasatin, kecuali satu di antara tiga. Rajulin tahammal hamalatan fahalat lahul mas'alatu, itu punya tanggungan yang besar, maka halal baginya meminta. Hatta yusibah summa yumsiku, sampai selesai tanggungannya beres baru berhenti. Summa yumsiku, jangan terus-terusan. Kadang-kadang itu teman-teman ngasih santunan itu, loh kok tidak disantuni lagi? Ya hutangmu sudah lunas kok, kita santuni biar lunas hutangmu. Setelah lunas jangan diteruskan. Ya kamu kerja, kamu usaha, kita kasihkan yang lainnya yang belum lunas. Nah, intinya demikianlah dibagi-bagi. Jadi hatta yusibah sampai dapat, kemudian berhenti, jangan terus-terusan. Jadi kalau mohon itu gitu. Ini terutama untuk mengenyangkan diri sendiri loh ya. Mohon untuk kepentingan pribadi. Kalau kepentingan umum masih boleh lah. Donasi ini, donasi itu, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau donasi tapi mengambil kesempatan dalam kesempitan, nah ini pekerjaan ini 10% ini. Takmir masjid misalkan, penggalang dana 10% misalkan. Kalau nyari kesempatan tidak bagus. Ini. Tapi intinya repot, punya tanggungan, kalau sudah dapat berhenti, jangan minta terus, nggak halal. Wa rajulin asabatku jaihah ihtajat malahu, jadi tertimpa paceklik, hewan-hewannya kena kering mati, tanamannya kena wereng mati. Fahalat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman minal sidadan min aishin, sampai punya kebutuhannya. Jadi paceklik, wis padi nggak bisa dimakan, intinya kacau, maka minta-minta. Kamu minta panenan ini, minta gabah, minta ini, nggak apa-apa. Warajulin, ada yang lagi, asabatu faqatun, ada musibah alam gitu. Hatta yakuma, jadi mau panen kena banjir, tanah longsor, modalnya hutang lagi. Atau yang lain. Hatta yakuma jalatun min dawil hija min qaumi, sampai orang-orang komentar. Orang-orang sudah nilai pakot asobat bulanan faqatun, sudah ini bulan kena musibah ini, repot ini. Jadi kalau orang sudah komentar repot, maka berhak meminta. Fahalat lahul mas'alatu, halal baginya meminta. Jadi kalau saya ini minta beli, nggak boleh. Anda itu masih punya yang lain kok. Bener pabriknya itu rugi, tapi pabriknya masih 10, pabriknya 11, yang satu kebakaran gitu. Oh ini kena musibah saya, tapi masih 10 kan? Ini nggak boleh. Jadi benar-benar nggak ada gitu. Makan juga benar paceklik, mati, tapi sudah dapat ya sudah. Punya tanggungan besar. Saat itu ini SPP, nyaur utang, riba, dikasih zakat. Sudah selesai, sudah, jangan minta terus.
Nah, ini jangan. Baik. Wa fama siwahuna, selain 3 itu ya qabisatu suhtan, kemurkaan atau dosa, yaqtuluha sahibuha suhtan. Ini ke dosa haram. Ini minta-minta yang benar-benar minta gitu loh. Kalau minta sekedar minta air, minta kopi, minta teh, itu tidak masuk ke sini. Halal. Jadi minta bantuan yang menjatuhkan derajat seorang, minta bantuan yang merepotkan. Maka Rasulullah kadang minta bantuan, suruh cari batu untuk cebok kan gitu. Suruh ngambilkan air untuk cebok, suruh nuangkan air, tidak apa-apa. Permintaan yang dimaksud adalah meminta. Ini saya minta sepeda motormu ya, lagi ini merendahkan seseorang. Tapi kalau punya motor banyak, ada yang ngomong, ini tak rawatnya, tak pakainya, tak pinjamnya, bahwa kamu kan motormu banyak, tak lihat kok gembos terus nganggur terus. Ini juga tidak masalah. Apalagi saya mau beli tidak ada, mau kredit juga tidak berani, pekerjaan tidak tetap. Hasilnya ini intinya apa? Jangan meminta, terutama untuk pribadi. Kalau untuk umum masih mending donasi, untuk memakmurkan masjid, untuk makmurkan taklim, untuk makmurkan yang lainnya, program-program kemanusiaan, dakwah, tidak apa-apa. Ini untuk orang lain. Tapi jangan dijadikan bisnis, jadikan pekerjaan gitu loh. Memang dia ingin menciptakan lapangan kerja dengan ini. Kalau memang dia mengurusi ini itu, akhirnya ngambil bagian ya boleh. Tapi jangan menciptakan lapangan kerja dengan seperti ini. Jadi intinya apa? Jangan menciptakan kerja dengan adzan, dengan ini itu. Tetapi ketika adzan mengusur masjid dan sebagainya, ada duit dikasih, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Ya boleh. Tapi kalau zakat, kalau bisa jangan. Tapi juga boleh kalau meminta. Tapi ya tadi, kalau memang kan ngemis banyak-banyak toh. Ngemis itu kan tidak semuanya nggak boleh. Tadi yang tadi 3 tadi kan boleh ngemis. Kalau kita prediksi ini butuh ya kita kasih. Apalagi sesuatu yang sederhana itu tidak apa-apa. Nih, adapun yang ngemisnya itu kelihatannya nggak butuh, kita tahu, tidak dikasih tidak apa-apa. Boleh dikasih, boleh tidak ini. Intinya ngasih itu bukan berarti kesalahan gitu. Apalagi kalau ngasih untuk minum, untuk makan gitu. Di sini untuk beli makan atau dikasih makanan, iya tidak mengapa. Tapi orangnya sehat-sehat. Ya meskipun sehat, namanya orang kan nggak ngerti. Kecuali tahu penipu gitu ya. Ya. Ya, makanya tadi kan, ya jangan diambilkan dari zakat tuh tadi. Tadi kan hadisnya yang pertama semuanya belum datang tadi. Miskin itu bukan yang ngemis-ngemis itu bukan. Tapi yang dia nggak minta-minta, tapi dia nggak punya, itu miskin. Jadi dikasih, kalau zakat yang banyak, dikasihkan orang-orang yang tawaduk, nggak minta-minta. Kita lihat miskin kita kasih. Karena orang baik itu yang nggak minta-minta. Tapi kalau yang minta-minta itu kalau kita cek nggak pantas, tidak dikasih juga nggak apa-apa. Beda dengan sedikit 1.000-2.000 loh ya, kan lebih longgar. Tapi ternyata banyak mereka punya rekening-rekening ya penipu memang ya. Penipu para pengemis ini. Maka Rasulullah benar mengatakan, bukanlah miskin itu yang minta-minta, itu bukan. Tapi yang kerepotan tapi dia diam, itu miskin. Tapi subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.